Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara, atau IKN, dalam waktu 4 tahun. Target ambisius ini disampaikan dalam rapat kabinet, di mana Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar IKN dapat segera menjadi pusat pemerintahan politik yang efektif bagi Indonesia. Sejak awal, proyek IKN telah dirancang untuk menciptakan ibu kota baru yang tidak hanya modern tetapi juga berkelanjutan. Kawasan ini berlokasi strategis di Kalimantan Timur, yang dipilih karena posisinya yang lebih merata secara geografis dan potensi untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi. Dalam perencanaan 4 tahun ini, pemerintah menargetkan penyelesaian sejumlah proyek prioritas. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung pemerintahan utama, seperti Istana Presiden, Gedung Legislatif, dan fasilitas kementerian. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti jalan raya utama, bandara internasional, dan fasilitas pengolahan air bersih, juga menjadi fokus utama dalam tahapan pembangunan awal. Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk tahun 2025 sebagai bagian dari upaya percepatan ini. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proyek-proyek yang sedang berjalan, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan. Alokasi anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menyukseskan proyek ini. Kementerian, lembaga pemerintah, hingga sektor swasta diminta bekerja sama dalam mendukung percepatan pembangunan. Koordinasi yang baik menjadi kunci agar proyek sebesar ini dapat mencapai hasil maksimal tanpa mengorbankan kualitas atau prinsip keberlanjutan. Salah satu elemen penting dari desain IKN adalah komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Kawasan ini dirancang untuk menjadi kota yang hijau dengan mempertahankan ekosistem hutan Kalimantan. Konsep ini mencakup pengelolaan limbah yang canggih, penggunaan energi terbarukan, serta ruang hijau yang luas. Dengan pendekatan ini, IKN diharapkan menjadi model ibu kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. Di sisi lain, berbagai tantangan juga tidak bisa diabaikan. Para pakar memperingatkan bahwa proyek sebesar ini membutuhkan pengawasan yang ketat, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek di lapangan. Pengalaman sebelumnya dengan proyek-proyek besar di Indonesia menunjukkan bahwa hambatan birokrasi, masalah lahan, hingga potensi korupsi bisa menjadi kendala serius. Namun, pemerintah optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan pengawasan intensif, semua hambatan ini dapat diatasi. Hingga saat ini, beberapa proyek di IKN menunjukkan progres yang menggembirakan. Salah satu contohnya adalah pembangunan Bandara Nusantara yang runway-nya telah mencapai panjang 2.200 meter. Fasilitas lain seperti terminal VIP, menara pengawas, ATC, dan akses jalan utama juga hampir selesai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat target ambisius, tetapi juga mulai mewujudkan hasil nyata di lapangan. Target penyelesaian 4 tahun ini jelas menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain menunjukkan komitmen terhadap visi besar Indonesia masa depan, keberhasilan proyek ini juga dapat menjadi pencapaian monumental yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dengan keberlanjutan dan efisiensi sebagai prinsip utama, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru tetapi juga simbol transformasi Indonesia menuju negara yang lebih maju, modern, dan berdaya saing global.